Halo semuanya, malam ini saya mau cerita yang berjudul Halus Tenang Langsung aja ke ceritanya. Rasanya seperti membingungkan ketika kita butuh ayah, gak pernah diangkat, sedangkan ayah sendiri kita selalu mengangkat telepon darinya. Meskipun pada awalnya sih ragu sekali ketika tak ada satupun orang setuju dengan rencana kita. Oh iya, selama menunggu ayah di rumah, rasa diam tak bisa mengajak untuk berbincang denganku maupun adikku. Sehingga aku memerlukan gambaran bahwa suatu saat pasti bakal merindukan seperti ini. Tetapi entah mengapa ketika tak ada sedikit pun orang merasa rindu seperti apa. Kita pun ragu untuk dirasakan kembali. Namun dalam benakku mungkin saja mereka hanya iri atau dengki melihat keluarga masih akur. Sayangnya hal tersebut belum tentu benar adanya. Hanya saja kita sendiri menutupi rahasia mengenai pertengkaran antara ayah dan bunda. Setiap kali melihat mereka berdua tak habis-habisnya lakukan seperti itu, memang tidak capek bertengkar mulu. Seperti Tom and Jerry. Sepertinya perlu sedikit berjangan dari seorang yang mampu menyenangkan bertengkar dalam diri masing-masing. Sehingga pada saat nanti ada masalah, tiba-tiba saja bicara melalui kepala dingin. Itu sih menurutku ada sedikit perubahan, tak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu. Mungkin saja berhasil atau tidaknya urusan belakangan. Untuk sekarang mah melakukan perbaikan sebuah hubungan rumah tangga ayah dan bunda menjadi lebih baik dari sebelumnya. Rasa besok memulaikan aktivitas memang seharusnya dari kemarin cuma mau menghindar dulu dari teman organisasi sedang mengadakan kegiatan positif selama di kampus. Berhubung sekarang sudah terlalu malam dan aku pun belum berani melintasi jalan raya dengan keadaan lagi sepi sekali. Yang ada malah makin gelisah sekali. Mungkin satu hari nanti ketika kita bisa bersama-sama berkumpul bareng keluarga tercinta. Cuma ada satu masalah ketika sudah keluar dari rumah, setelah mendadak muncul ayah. Meskipun baru kemungkinan, tetapi sudah ada bayangan reaksinya seperti apa. Makin gelisah saja deh. Aku harus apa coba sekarang, membuatku bingung mulu. Padahal besok pagi sudah berangkat ke kampus dari rumah. Sayangnya selepas mendapatkan panggilan terlintas dalam pikiranku, langsung panik. Apalagi urusan Citra belum selesai. Kehampaan memang sulit menebak ketika lagi bahagia ketika mendengar bahwa ayah masih di kantor. Sedangkan di satu sisi lagi adikku besok paginya pasti ayah pulang dulu sebelum bekerja kembali. Namun tak kenapa feeling selalu mengarah ke hal-hal yang negatif. Ada juga terdengar dari luar paling malas lihat wajahnya, apalagi anaknya sok akrab banget. Padahal aku sendiri tak begitu suka ketika ada seorang baru masuk ke dalam hidupku. Tak aku sangka beberapa hal mungkin saja dia disausi untuk siapapun. Asalkan jangan mengada-ngada memberitahu ke orang-orang, kemungkinan bakal percaya. Nah, agar hal tersebut tidak tersebar kemana-mana, mohon banget perhatikan secara sama
cara bicaranya apakah sudah jujur atau belum. Kita kan tak ada yang tahu apa yang terjadi ke depannya. Mungkin saja memburuk, salah satu dari kalian nggak ada saling percaya satu sama lain. Lalu, kenapa sekarang aku sangat peduli ingin membela keluargaku? Setelah mengetahui bahwasanya lagi nggak baik-baik saja. Ketika itu, hanya terdiam sambil melihat ke arah tetangga, sok paling suka gosip di malam hari. Seharusnya tidur biar besok bisa mempersiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya. Jangan sampai deh aku berurusan sama tangga sok susi. Lebih baik ke kamar saja, capek mendengar dari luar sampai kedengaran masuk ke rumah orang tuaku. Namun masih saja cara bicara dari mereka bisa dikecilkan gak sih? Padahal aku mau tidur cepat dan besok pagi lekas pergi meninggalkan komplek penuh dengan gosip kurang menenangkan dalam arti kecilku. Lantas aku harus bilang wow demi mereka bangga atas perbuatan menurutku kurang baik untuk diikuti. Secara kan aku sudah tahu betul kronologis menimpa tangga sebelah. Kenapa? Ya karena sering menunjukkan ekspresi kurang suka kepada bunda. Jadinya suka mengada-ngada ketika ada acara di rumah tangga, apalagi ayah cuma dia seorang paling setuju atas gosip sedang beredar. Hanya perlu waktu untuk mendiskusikan hal ini bersama bunda. Bagaimanapun ayah perlu namanya Rukiah biar isi pikirannya tak terpengaruh oleh bicara orang sekitar. Apalagi saat ini mungkin melebihi namanya nggak enak kan, padahal bisa aja memberikan alasan dimana supaya mereka berusaha berhenti. Malam hari perlu drama ala tidak mengenalkan dan lebih bagus ketika mereka sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun seiring berjalan waktu aku masih ada memiliki cuti untuk bisa berjumpa sama keluarga tercinta. Kalau bisa main ke kita jalan-jalan keluar kota bagaimana? Persoalan biaya tenang saja aku masih ada tabungan. Meski tidak banyak sih, setidaknya mampu membagikan kalian. Daripada harus saya mendengarkan kalimat tidak penting. Oh iya, aku lupa barusan kan ada pesan dari Bidaus. Malas harus balik ke ruang tamu. Yang ada malah semakin gila mendengar gosipan dari tetangga. Tenang saja handphone aku sudah terkunci, jadi tidak ada masalah apapun. Seenggaknya sekarang tidur dulu supaya wajahku makin fresh dan tidak merasakan rasa kantuk selama menjalani aktivitas kuliah. Apabila masih kantuk dan saja ada solusi, yaitu harus minum kopi kesukaan masing-masing. Paling penting tuh ketika ada dosen, cara menerangkan materi cukup membosankan. Tetapi seseorang membujuk mahasiswa yang telat selama beberapa menit doang, ternyata cara bicaranya sangat lembut banget. Aku kira dia sangat disiplin dalam soal memberikan nasihat. Menurutku tak seharusnya diadakan. Padahal kita sendiri merasa tertekan. Tak ada namanya istirahat pada saat jam makan siang. Biar nanti saja usaha ini belum selesai. Jangan membuatku makin kacau ketika dia sudah berusaha masuk ke dalam kehidupanku. Namun setelah masuk, ada niat banget ingin merusak masa depan seorang perempuan. Seharusnya
kan sebagai seorang wanita baru namanya bela diri. Karena saat ini sama aku sengaja melihat langsung, terkadang pernah sekali menemukan orang memang super bawel ketika mengucapkan kalimat, sampai-sampai penasaran juga. Setidaknya kali ini harus lebih profesional melihat keadaan sekitar. Biar bagaimanapun, cukup buatku masa tahu bahwa hal tersebut ternyata informasi untuk kalangan muda. Hanya saja kali ini memang susah diprediksi. Padahal tebakan dariku bisa saja sih benar. Tahunnya salah semua total plus soal ada 20. Masa sih salah semua? Padahal aku sendiri menjawab dengan penuh semangat dibanding hari kemarin kan harus melalui online. Karena malas bertemu sama teman sekelas. Dan kegiatan sekarang masih dilaksanakan. Cuma besok harus lebih serius sebagai ketua, jangan letoy ketika dapat kritikan dari dosen maupun teman sendiri. Assalamualaikum. Nak, sudah tidur belum? Waalaikumsalam. Belum tidur bunda? Boleh masuk ke kamar? Tanya bunda sampai ketok pintu. Boleh bunda. Aduh, tumben bunda mau masuk ke kamar aku, biasanya juga jarang banget, kecuali ada pemberitahuan dari kampus. Baru deh, berani itu pun harus minta izin dulu. Itulah mengapa dari kecil harus biasakan minta izin. Takut nanti orang bersangkutan lagi mengerjakan pekerjaan, tugas, dan lainnya. Paling penting adalah jangan pernah overthinking. Apapun alasan harus berani berpikiran positif saja. Karena hidup bakal berdampingan sama dua pikiran, yaitu positif dan negatif. Kali ini memang berbeda banget ketika kedatangan bunda masuk ke kamarku. Namun tumben banget tak ada pembahasan mengenai Citra. Karena tahu betul setiap ada pembicaraan sama bunda, pasti ada kaitannya sama Citra. Lalu sekarang mau bahas apa? Kenapa semakin penasaran ketika melihat ekspresi bunda? Seperti ada pembahasan memang perlu didengarkan oleh anaknya. Namun jangan dulu pikirkan ke arah sana dulu. Tunggu bunda bicara akan ada pembicaraan menyangkut apa. Soalnya dalam diriku merasa sudah sepatutnya bicara langsung salah seperti ini. Ada akhirnya tahu sendiri ketika mau bicara, ternyata ada ketok pintu kamarku entah siapa yang datang. Karena Cita sepertinya enggak deh. Kenapa? Karena jarang banget seperti bunda. Namun ada juga kalau masuk ke kamar siapapun pasti membantu. Misalkan di luar ada tamu, baru kasih tahu. Bunda, kira-kira yang ketok itu siapa? Nggak tahu nak, paling bibi. Oh gitu, oke. Kadang ketika sudah menunggu terlalu lama, membuatku makin penasaran dia siapa. Malah sama bunda dilarang. Aku kan sudah dewasa, masa gara-gara ada ketuk kamarku tidak boleh. Sekiranya Citra bisa menegur secara lembut, tak perlu harus mengatakan emosi seperti ayah. Sebenarnya, aku paling malas menegurkan beliau. Cuma kalau misalkan tidak ada kalimat ayah, bisa-bisa akan dikeluarkan dari keluarga besarnya. Sehingga grup keluarga di WhatsApp pasti terkena imbasnya. Oh iya, sekarang sudah semestinya tahu dong bunda bakal apa
ketika sudah berada di hadapannya. Sayangnya kali ini tidak mau berpikiran negatif dulu. Lebih baik ikut dari belakang bunda saja, siapa tahu kan menaruh harapan bahwa di luar sana ternyata orang jahat bagaimana. Setidaknya sudah membawa tongkat baseball, namun ternyata rusak ketika melawan tikus super banyak selama aku nggak tidur di rumah. Gara-gara soal itu, kita berusaha menjaga-jaga biar tidak terjadi sesuatu. Mungkin jalannya perlu cara perlahan dan jangan terlalu berisik setelah sudah ada di depan pintu kamar. Tinggal dibuka. Malah aku sendiri. Nak, buka dong, bunda merasa ada ketakutan dalam bunda. Aku kira benar berani. Ada saja deh. Bunda sok berani. Pada akhirnya tahu sama mengetuk pintu kamar. Ternyata Citra dengan ekspresi ketakutan. Citra, ngapain di sini? Bukannya tadi sudah tidur ya? Bagaimana ya, jelaskan sama bunda, ucap dalam hati Citra. Dek, kenapa diam saja? Bunda tanya tadi. Tumben banget ketuk pintu kamar kakak. Sebenarnya ada apa? Tanya Upi sedikit pegang rambut adikku. Bingung bunda, kak. Aneh banget. Kenapa bingung sih? Kalau misalkan ayah sudah pulang ke rumah, ekspresi seperti itu mungkin saja sih karena Citra tak bisa menjawab persoalan pertengkaran yang terjadi di sekolahnya. Namun, sudah selesai kok. Kakak kelas juga diskorsing oleh BK. Jadi, jangan gelisah dan bimbang. Harus senang ketika ada pertanyaan dari ayah. Itulah cerita yang berjudul Harus Senang. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.